Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, hari ini kalian berjumpa dengan saya dan ada sedikit perbedaan ya, karena di dalam kelas ini kalian ada kelas 4 sama kelas 5. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena hari ini guru kelas 4 tidak bisa hadir karena sedang sakit. Kita doakan semoga ibu gurunya segera sehat kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai, coba Bu Siska cek dulu. Kelas 5 yang hadir siapa saja? Oke, kelas 4? Baik, nanti Ibu catat ya. Nah, mata pelajaran pendidikan Pancasila kali ini, kelas 4 akan mempelajari tentang lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, sedangkan kelas 5 akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk kelas 4, kalian akan bisa menjelaskan tugas-tugas daripada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 5, siswa dapat menjelaskan pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mengidentifikasi karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan siswa dapat menjelaskan pentingnya kesatuan dan kesatuan di negara kita. Coba untuk kelas 4, apakah kalian pernah melihat balai desa? Ya, pasti pernah ya, balai desa kita ada di sebelah sana ya. Nah, di balai desa itu tempatnya untuk apa sih? Nah, belum tahu ya, nanti kita bahas lebih lanjut di materi kita kali ini. Nah, untuk kelas 5, apa sih yang kalian ketahui tentang negara Indonesia? Ya betul, negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Terus apa lagi? Ya, budaya, suku, banyak seperti itu ya, gambar di belakang ya. Ya betul sekali. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan Bu Siska jelaskan untuk kelas 4 dan kelas 5. Baik, kita bahas lebih lanjut ya mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama untuk kelas 4 dulu ya. Jadi di kelas 4 kita mempelajari lembaga-lembaga yang ada di desa dan kecamatan. Nah, itu kan pemerintahan Indonesia. Itu yang paling bawah ada di sekitar kita ini. Ya, yang pertama ada di desa. Di desa itu dipimpin oleh siapa? Betul sekali, ada Pak Lurah ya. Desa atau kelurahan itu dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Masa jabatan dari lurah sendiri itu 6 tahun yang dipilih secara langsung. Ya, kepala desa atau lurah ini tugasnya memimpin dan merencanakan pembangunan yang ada di desa. Misalnya kalau ada perbaikan jalan atau ada kegiatan pembangunan yang lainnya, beliau yang menandatangani kegiatan tersebut. Yang kedua, di desa itu ada namanya sekretaris desa. Ya, seperti di kelas kita ya, ada ketua, ada sekretaris. Tugasnya sekretaris desa apa sih? Nah, tugas dari sekretaris desa itu memimpin urusan administrasi dan keuangan. Jadi misalnya mau bikin surat-surat untuk mengundang atau membuat surat izin, itu yang membuat adalah sekretaris desa dan juga menulis keuangan. Nah, beda kalau di kelas kita kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, di sini desa sekretaris itu sekaligus menjadi yang mengelola keuangan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya BPD. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Tugasnya apa sih? Nah, tugasnya menampung aspirasi, musyawarah, dan mengawasi kepala desa. Jadi kalau misalnya ada masyarakat nih yang mau usul, berarti usulnya bukan langsung ke Pak Lurah, tapi ke Badan Permusyawaratan Desa. Itu ada RT dan RW. Apa sih panjangan dari RT dan RW? Ya, rukun tetangga dan rukun warga. Yang paling kecil itu adalah rukun tetangga atau RT. Biasanya RT itu memimpin sekitar 20 para keluarga. Nah, setiap RT itu diketuai oleh RW, rukun warga gitu ya. Tugasnya apa itu? Mengadministrasikan kependudukan. Jadi kalau misalnya kepala desa butuh tentang data warganya, itu yang pertama mengurus adalah RT-nya. Nanti hasil dari RT itu diberikan kepada RW, yang selanjutnya RW memberikan misalnya kepada sekretaris desa, baru sekretaris desa menyampaikan
ditingkatkan ke lurah. Kita lanjut ke kecamatan. Siapa yang memimpin di kecamatan? Betul sekali, yang memimpin di kecamatan adalah camat. Ya, camat itu dipilih oleh bupati. Apa kalian pernah mendengar ada pemilihan umum camat? Ya, adanya paling itu ya pemilihan bupati ya. Ya, karena camat itu pegawai ASN-nya ditunjuk oleh bupati. Jadi di bawahnya camat itu juga ada sekretaris camat. Ya, jadi tugas sekretaris camat juga sama, memimpin urusan administrasi. Ya, gitu. Sampai sini kelas mulai ada pertanyaan. Ya. Kalau begitu sambil menunggu kalian buka buku cetak halaman 51. Kalian baca terlebih dahulu dan lihat ilustrasi yang ada di buku tersebut. Ya, sambil menunggu Siska menjelaskan materi untuk kelas 5. Nah, untuk kelas 5 sebelumnya kalian sudah tahu kepanjangan dari NKRI. NKRI itu apa? Ya, betul sekali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa sih Negara Kesatuan ya Republik Indonesia? Ya, jadi karakteristik dari negara kita, karena bentuk negaranya itu kesatuan. Kenapa disebut kesatuan? Nah, dari Sabang sampai Merauke kita itu terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak apa lagi? Ya, agamanya juga berbeda, kebiasaan adat istiadatnya juga berbeda ya. Sehingga itu semua enggak kita jadikan satu sama, tetapi kita satukan menjadi kesatuan ya. Kemudian sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu presidensil, ideologinya Pancasila, semboyannya sendiri apa? Ya, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kalian biasanya melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul. Biasanya ada di lambang burung Garuda, lambang negara kita yaitu burung Garuda. Kenapa sih kita harus bersatu dalam perbedaan ini? Ya, seperti tadi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu ya, berbeda-beda. Jadi pentingnya kesatuan di negara Indonesia itu menghindari konflik. Konflik itu perpecahan. Yang selanjutnya ada mempercepat pembangunan. Kalau kita bersatu kan untuk membangun Indonesia yang lebih maju itu lebih mudah karena kita semuanya bersatu, enggak jalan sendiri-sendiri ya, karena kita Indonesia. Selanjutnya menjaga kedaulatan. Contoh kesatuan di sekolah, rumah, dan masyarakat. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, coba sebutkan contoh kesatuan yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah. Betul, kita ketika piket itu harus bersatu ya. Pada hari itu yang piket siapa? Semuanya ikut piket, jangan cuma anak perempuan doang nih. Biasanya yang laki-laki nggak pegang sapu, nggak piket ya. Kemudian apalagi selain piket sekolah? Ya betul, ketika kalian berkelompok diskusi, kalian harus menyamakan pendapat. Jadi kalau ada perbedaan itu nggak apa-apa, tapi kalian diskusikan, ambil jalan tengahnya ya. Jangan sampai jadi perpecahan karena mungkin merasa pendapat nggak dipakai, loh nggak apa-apa. Kalau pendapat tidak dipakai itu bukan berarti pendapatmu jelek ya. Karena dalam diskusi atau musyawarah itu kita mengambil pendapat yang lebih baik yang bisa untuk kebaikan semuanya. Kalau di rumah bagaimana? Ya, kalau di rumah kita bisa gotong royong, kerjasama dengan anggota keluarga. Kalian tidak boleh marah-marahan sama adiknya atau kakaknya, apalagi sama orang tua ya. Kalian itu harus bersatu. Di rumah itu harus saling bekerja sama. Jangan yang nyapu cuma ibunya ya. Semuanya harus bekerja sama. Kemudian contoh di masyarakat apa? Ya betul, di masyarakat kita bisa bermusyawarah, bisa kerja bakti, ya. Apalagi? Oh ya, oke. Ya itu contoh-contoh kesatuan yang bisa kita lakukan di sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, peran warga negara Indonesia agar kita bersatu apa aja sih? Peran warga negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia ya, kita harus menjaga kesatuan. Contoh peran kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu bagaimana? Misalnya, kalau ada pemilihan umum, nah kita harus ikut ya, terutama yang sudah memiliki KTP, yang sudah 17 tahun. Jangan sampai kita golput atau tidak memilih siapa-siapa. Kemudian, peran kita juga harus menjaga lingkungan.
lingkungan kita ini harus dijaga kelestariannya. Karena apa? Kalau sampai rusak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya enggak? Bagaimana tidak? Orang pohon, ya tumbuh-tumbuhan hijau itu menghasilkan apa? Yang bisa kita hirup? Ya, oksigen. Dimana itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, semuanya misalnya ditebangi, dibangun untuk kepentingan pemukiman, misalnya membangun rumah semuanya. Kalau ini semuanya jadi rumah, maka kadar oksigen kita akan menipis ya, karena tumbuhan hijaunya hampir tidak ada. Jadi kalian di rumah harus sering-sering rajin menyirami tanaman biar tanamannya tidak mati ya. Oke, untuk kelas 5 kalian baca dulu buku cetak halaman 65 sambil menunggu posisikan menjelaskan untuk kelas 4 ya. Nah, kelas 4 sudah selesai membacanya. Oke, kalau sudah selesai, kegiatan selanjutnya kalian akan mengerjakan soal ya. Baik, untuk kelas 4 jadi ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini, nanti kalian presentasikan di depan ya. Oke, kelompoknya jadi depan belakang saja biar mudah. Kalau sudah, nah kalian juga sama akan Bu Siska bagikan LKPD, kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di dalam sini. Kalian berkelompok depan belakang saja biar mudah ya, berarti 4 siswa. Oke, sambil dikerjakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk kelas 4 apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silahkan presentasikan. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana? Semuanya sudah maju ya, jadi kalian akan tugas-tugas daripada lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan ya. Oke, untuk kelas 5 bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Baik, kalian maju, presentasikan. Siapa kelompok yang mau maju? Ya, kamu duluan ya. Ya, kelas 4 silakan dikumpulkan LKPD-nya ya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi semuanya sudah maju ya. Kalian tahu ya, kan namanya kesatuan di negara Republik Indonesia kita ini ya. Karena kalau kita tidak bersatu, maka akan terpecah belah. Jadi kalian harus rukun, saling membantu, gotong royong antar sesama, jangan individualis. Oke? Ya. Dikumpulkan ya, nanti letakkan di meja. Baik, untuk kelas 4 ada pertanyaan? Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya akan lembaga yang ada di desa dan juga di kecamatan. Bagaimana? Mudah diingat ya? Ya, karena kita sudah biasa melihat ya di mana di sana ada balai desa ya. Ada biasanya kalian juga berpapasan dengan Pak Lurah ya. Kalian juga sudah tahu lurahnya di desa kita ya. Untuk kelas 5 ada pertanyaan? Oh ya, baik, kalau tidak ada ya, terima kasih anak-anak kelas 4 dan kelas 5 sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan kondusif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.